Pak, ada sekawanan ular raksasa, Pak. Mungkin kamera bisa didekatkan. Ini ya. Pemirsa, saat ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban, termasuk kemudian legenda, cerita rakyat, pamali, bahkan folklor-folklor yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kali ini kita berada di pinggir jurang, dari sebuah keindahan jurang dan panorama yang tiada duanya. Pohon-pohon, semak-semak belukar, tebing-tebing, dan dedaunan memantulkan cahaya surgawi. Namun di bawah jurang ini, menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ada semacam ular naga raksasa yang sedang kawin. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya menurut cerita tutur yang berkembang. Tapi memang 99% masyarakat pasti meyakini ya, dengan kondisi habitat seperti ini, sangat hijau royo-royo, sangat gelap, penuh dengan sungai berkelok-kelok, air gitu ya, serta sangat rimbun. Banyak sekali kemudian habitat ular-ular yang berkembang di sini. Coba kita telusuri lebih dalam ya. Nah, ini salah satu, kemudian ada semacam flora dan fauna gitu ya. Flora di sini ternyata sangat luar biasa sekali, daun-daunnya sangat lebar. Entah daun apa ya ini ya. Nah, ini sangat langka sekali tumbuhan seperti ini. Bahkan pohon-pohon ya. Nah, seperti ini pohon apa sih kira-kira ini, Pak? Itu pohon sapsi, Mas. Pohon sapsi? Ya. Tapi kok daun-daunnya ini kelihatannya itu diambili oleh warga. Untuk apa ini, Pak? Buat pakan kambing. Oh, buat makanan kambing ya? Ya. Kambing sangat suka ya daun pohon ini ya? Oh, yang konon Selera katanya yang banget. mengandung protein tinggi itu, Pak? Nggih. Oh, ini daun yang mengandung protein tinggi yang bagus untuk kemudian pertumbuhan dan perkembangan dari kambing ya. Nah, ini luar biasa sekali. Kita lanjutkan menuruni jurang-jurang ini, Pak ya. Untung ya teman-teman, kalau di samping sini jurang, di samping sini jurang, ternyata di tengah-tengah ini ada sebuah apa namanya ya, tangga yang sudah disiapkan oleh warga untuk menuruni jurang dengan mudah. Nah, gitu. Nah, memang keberadaan ya, terutama di sana itu ada kepercayaan ya, kenapa kok tidak banyak atau bahkan tidak ada masyarakat yang berani memasuki pedalaman hutan ini, karena konon katanya selain banyaknya ular, itu ada semacam kepercayaan pamali gitu ya, atau folklor, bahwasanya dikenal dengan adanya lemah gatel. Lemah gatel itu bahasa Indonesia adalah tanah gatal, yang artinya tanah di sana itu mengandung gatal-gatal. Bahkan konon katanya kalau kemudian terkena tanah gatal yang ada di bukit yang sangat itu ya, yang sangat seram itu bisa menyebabkan penyakit kulit yang tidak bisa diobati, misalnya kayak lepra gitu loh lah, sehingga kemudian masyarakat semakin ketakutan. Namun memang apa namanya, folklor seperti ini terkadang adalah legenda yang diciptakan agar kemudian hutan-hutan ini tetap lestari ya, tidak dibabat oleh manusia atau kemudian tidak dibakar, sehingga kemudian jauh dari kemudian aktivitas manusia, sehingga tetap hijau royo-royo. Coba kita masuk ke dalam pedalaman hutan lagi ya, lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi ya. Nah, ini pohon-pohon sapsi di sini ternyata sangat besar sekali ya. Bahkan kemudian apa namanya, ranting-rantingnya itu menjuntai ke bawah, seakan-akan karena gaya gravitasi gitu ya, sehingga kemudian apa namanya, batang-batang itu tidak lagi kemudian menuju ke langit, melainkan apa namanya, mengkelung. Itu apa bahasa Indonesia ya? Mengkelung ke bumi, atau apa namanya, melengkung ke bumi ya, melengkung mengkelung ya. Nah, coba lebih dalam sini. Ini salah satu tanaman apa ini, Pak? Pakan kambing itu, Pak. Ini juga makanan kambing. Nggih. Yang konon katanya di hutan belantara seperti ini itu banyak kijang-kijang liar atau kemudian rusa-rusa yang menyukai pucuk-pucuk dari daun ini, Pak ya? Iya. Kalau nggak salah ini namanya pete ya? Palendra. Oh, kaliandra. Iya. Jadi teman-teman, tanaman pete dan kaliandra itu bisa di mirip tapi tak sama, serupa tapi tak sama, sama tapi serupa. Nah, itulah seperti itulah ya.
Jadi kita lebih dalam lagi ke pedalaman hutan teman-teman. Kita pedalaman lagi. Nah di sini ternyata banyak sekali rumput gajah. Meskipun tidak ada gajah, namun rumput-rumput ini dikenal dengan nama rumput gajah. Bahkan di sini adalah surga pisang dan buah-buahan ya. Apalagi puncak musim kemarau di sini, pohon-pohon itu sudah kemudian berbuah ranum dan lebat. Lihat di sana itu ada warna kuning-kuning merona ya. Di sana kemungkinan pohon bendo itu juga berbuah lebat. Dan kebanyakan berbagai jenis kemudian fauna yang mendiami sini. Selain ular-ular banyak, itu kemungkinan ular juga kerasan di habitatnya karena banyaknya mangsa seperti babi hutan atau celeng gitu ya, atau kemudian musang. Nah ini, atau ular-ular kecil atau burung-burung atau ayam hutan, ini semua merupakan makanan kesukaan atau mangsa ya, kesukaan dari ular-ular tersebut. Bahkan kemudian hutan ini juga merupakan habitat dari sekawanan monyet. Nah ini. Ular-ular besar ada banyak di sini, Pak. Banyak, Pak ya? Banyak sekali. Jenisnya apa saja, Pak? Piton. Piton kebanyakan ya? Besar, termasuk besar. Ular kayu. Ular kayu ada. Itu yang hijau itu namanya ular apa itu, Pak? Ular hijau kalau ular hijau dia. Yang ekornya merah, ada yang ekornya kuning, Pak ya? Ya. Nah, ini. Ada juga yang terkenal namanya Javanese pit viper. Apa itu? Nah, ular tanah. Oh. Nah, ular tanah itu juga banyak, Pak ya di sini. Nggih, banyak kita sekali. Lebih masuk ke dalam lagi, Pak. Nggih. Nah, ini, Pak. Coba masuk ke dalam lagi, Pak. Nah, di sini, Pak. Loh, Pak. Ada sekawanan ular raksasa, Pak. Oh. Mungkin kamera bisa didekatkan. Ini ya. Nah, itu. Ada yang melungker, ada yang kemudian membujur-bujur ke ke tebing. Nah, itu ada tiga. Kemungkinan juga ular raksasa atau ular naga sedang kawin, Pak. Nah, ini. Jadi kita itu banyak. Pak, kita takut kan kalau mau ke sini kita saja. Kita naik ke sana. Kita ke sini aja, Pak. Pak. Loh, ini ada jurang, Pak, ada jurang. Nah, itu ada kayu roboh, Pak ya. Nah, angin itu, Pak. Iya. Jadi anginnya besar sekali. sambil kemudian teman-teman bisa melihat pemandangan yang sangat indah, oksigen yang sangat murni, gitu ya. Ternyata memang di Nusantara itu bahkan bukan Nusantara kalau tidak ada cerita mistis. Nah, salah satu cerita mistis yang menghiasi legenda Nusantara adalah keberadaan ular raksasa. Ya bahkan di pedalaman Kalimantan itu ada yang dikenal dengan nama Tangkalalu. Nah, Tangkalalu ini ular raksasa yang diduga sepanjang 15 meter yang bisa menirukan suara kijang, babi hutan, ayam hutan, burung-burung untuk mengelabui mangsanya. Sehingga kemudian ketika ada hewan-hewan ini kemudian terkelabui akan mendekat pada ular tersebut, disangka kawannya, sehingga kemudian langsung ditelan mentah-mentah oleh ular raksasa tersebut. Bahkan cerita ular ya yang bisa menirukan burung-burung ini juga ada sebenarnya di pedalaman Jawa Timur ini. Ya sama, di pedalaman Jawa ini ada cerita rakyat bahwasanya ular raksasa itu juga bisa menirukan suara ayam, babi hutan, burung-burung, kijang atau rusa gitu ya, yang sehingga kemudian bisa menarik mangsanya untuk mendekat langsung dimangsa. Selain itu di Kalimantan juga ada cerita tentang penghuni Sungai Mahakam namanya Titanoboa. Ini juga menghiasi film Hollywood ya, pencarian anggrek yang sangat langka. Bahkan di situ ada sebuah kubangan dekat dengan tanaman anggrek langka tersebut khas Kalimantan, tetapi banyak sekali ular Titanoboa yang besar-besar itu sedang kawin. Nah, ini juga banyak. Termasuk di Jawa sendiri itu ada ular gendeng ya. Ular gendeng itu penghuni pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan. Ada ular baru kelenteng. Ular baru kelenteng ini banyak ceritanya. Ada yang di Danau Pane, Rawa Pane, Rawa Pane itu di Semarang. Ada juga kemudian yang dipercaya mengitari Gunung Merapi yang konon katanya lidahnya dipotong menjadi pusaka tombak Kiai Baru Kelenteng. Ada juga di Danau Ngebel, Ponorogo ya. Itu juga masyarakat pada bulan-bulan Suro itu mempersembahkan kepala kerbau itu ya yang kemudian untuk yang dipercaya bisa kemudian menghalau banjir bandang karena kemudian di dalam Danau Ngebel itu dipercaya ada penghuninya yaitu ular baru kelenteng.
Begitu juga kemudian selain ular baru kelinting gitu ya, kemungkinan juga ada di sini karena kepercayaan masyarakat di sini kalau ada banjir bandang yang melalui sungai dari lereng Gunung Welirang menuju lautan, diduga ular baru kelinting bermigrasi menuju lautan. Termasuk kemudian ular berjengger di sini, ular naga. Nah, termasuk kemudian yang sangat fenomenal yang berhubungan dengan pesugihan adalah ular Nyai Blorong. Sosok wanita cantik yang kemudian kalau ada manusia atau perjaka atau kemudian orang-orang yang ingin menggapai pesugihan dengan cara instan, itu kemudian harus kawin dengan Nyai Blorong. Nah, ini adalah sebenarnya Nyai Blorong merupakan sosok ular atau siluman ular ya. Banyak sekali cerita legenda tentang ular yang ada di Nusantara ini. Semoga kemudian cerita-cerita ini gitu ya bisa kemudian tetap memberikan nuansa tradisi budaya Nusantara, termasuk alam-alamnya yang begitu indah ini. Bahkan di balik berbagai legenda ini terkadang sebenarnya adalah untuk melestarikan alam agar tetap terjaga. Semoga bermanfaat.